Di era serba digital, peluang bisnis teknologi terbuka semakin besar. Berawal dari kesadaran untuk memudahkan akses masyarakat luas terhadap informasi berkualitas, PT Merah Cipta Media melahirkan sebuah aplikasi penjelajah berita bernama Kurio. Seiring meningkatnya tren pengguna smartphone, cara orang mengakses informasi pun berubah. Mengakses informasi tak lagi harus mengunjungi situsnya satu persatu. Karena sudah ada banyak aplikasi yang mempermudah kita mengakses kumpulan informasi dari berbagai sumber. Jika di luar negeri ada Flipboard, di dalam negeri ada Kurio. Kurio merupakan karya anak bangsa yang patut diapresiasi. Sejak diluncurkan pada 2013, aplikasi ini telah diunduh oleh lebih dari 2 juta pengguna di seluruh Nusantara. Kurio didukung dengan algoritma handal, stream Kurio dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus Anda. Mana yang Anda suka, itulah yang akan masuk ke dalam list bacaan Anda. Ada sekitar 25.000 hingga 30.000 artikel yang bisa Anda nikmati setiap harinya, mulai dari politik, bisnis, entertainment, desain, marketing, healthy living, hingga traveling. Apa sih yang mendasari Pak Andi untuk mempunyai ide atau inisiatif untuk membuat aplikasi ini? Kita melihat dari fungsi atau guna dari internet ini sendiri kan sebenarnya akses ke informasi dan pengetahuan yang tak terbatas harusnya. Hanya kita melihat ini peluang untuk gimana caranya bikin satu produk atau service teknologi yang benar-benar ada fungsi dan gunanya untuk orang-orang Indonesia yang 50%-nya umurnya di bawah 30-an, ya berarti kan usia-usia produktif. Nah, kita mau bantu mereka gimana caranya menyajikan lebih banyak informasi atau pengetahuan yang tujuannya supaya dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa ngelakuin apapun yang mereka melakuin lebih baik karena dengan adanya diperlengkapi dengan informasi atau pengetahuan yang ada. Knowledge is power. Memberikan informasi yang mencerdaskan anak bangsa menjadi visi dan misi Kurio. Itu berita yang masuk ke Kurio setiap hari itu pun pasti banyak sekali ya, dari publisher, dari media online. Nah itu cara nyaringnya gimana biar beritanya itu tanpa hoax gitu? Oke, itu turunan dari misi kita sebenarnya. Kalau kita yang di awal kita bilang mau membantu orang Indonesia lebih dapat banyak informasi, pengetahuan ya kan. Jadi kita berasa pengetahuan atau informasi yang kita sajikan ke mereka, first of all harus benar ya kan, kalau enggak kita bantuin konten-konten yang tidak benar malah terdistribusi makin luas gitu. Jadi salah satu caranya adalah kita menggabungkan dua hal. Satu, kita mengembangkan menggunakan teknologi machine learning untuk membantu tim kita monitor konten yang masuk ke dalam Kurio. Sebagai bayangan, kita tuh dari 200 sekian publisher partner yang kita ada, per hari itu mungkin kita memproses kira-kira 25 sampai 30 ribu artikel yang masuk ke mesin kita. Sehari? Per hari, betul, per 24 jam gitu. Nah itu kan banyak sekali. Nah, dan itu dibantu dari machine learning teknologi kami, dan juga kita ada tim khusus untuk publisher partnership, di mana tim ini juga yang membantu kita untuk mengevaluasi, mereview, memfilter setiap publisher baru yang baru mau kerjasama dengan kami. Nah, itu. Kalau boleh tahu modal awalnya untuk buat aplikasi Kurio ini berapa sih Pak? Dan sampai sekarang juga semua cost-nya, running cost-nya sampai saat ini berapa? Pada saat proses pengembangan kita didukung oleh GDP Venture. Kemudian investor pertama kita dari Jepang namanya Cyber Agent, dan ada satu angel investor juga dari Jepang juga. Jadi modal di awal itu kira-kira di bawah $1 juta waktu itu baru mulai, kira-kira 2014 deh. Ya jadi 2,5-3 tahun lalu. Modal itu cukup untuk bantu kita set up operation lah, mulai punya kantor, mulai bisa rekrut, karena awal-awal waktu kita benar-benar baru mulai itu bahkan belum dalam bentuk company gitu, benar-benar kita assemble. Waktu itu cuma 3-4 orang di awal-awal bantu benar-benar bikin prototype awal. Nah, itu round kedua, kebetulan waktu itu kami dibantu investment dari Gunosi senilai kira-kira waktu itu $5 juta gitu. Jadi total per hari ini kira-kira 6 jutaan ke bawah lah ya, untuk modal so far 3 tahunan pertama ini. 3 tahun. David mengaku saat ini Kurio masih dalam tahap pengembangan produk dan teknologi. Namun, ia sudah menyiapkan rencana pengembangan bisnis dan monetisasi. Rencana kita di seputaran untuk monetization di mobile advertising, content marketing,
marketing, native advertising, video advertising, segala sesuatu yang berbentuk dalam bentuk iklan udah pasti, dan juga konten editorial dari teman-teman publisher juga. Dan juga sekarang ada tren selama 2-3 tahun, bahkan 4 tahun ke belakang, dan kita melihatnya ke depan mungkin juga akan makin bertumbuh, yaitu tren di mana brand sudah mulai banyak yang minat, tertarik, invest, dan melakukan di pengembangan konten sendiri. Nah, kita percaya Kurio bisa juga terlibat sebagai salah satu platform membantu brand ini dengan kontennya menjangkau audiens yang benar menggunakan data-data yang kita miliki di platform kami. Saat ini, Kurio bekerja sama dengan 250 publisher dan content provider lokal. Dalam kerja tersebut, Kurio menawarkan beberapa keuntungan. Kita simpulkan kira-kira ada 3 R yang kita coba tawarkan ke teman-teman publisher. Yang pertama adalah reach. Reach itu artinya memperbesar audience atau readership mereka. Kedua, reputation atau branding. Yang ketiga adalah revenue. Nah, tahap sekarang kita masih di tahap di reach, yaitu memperbesar audience mereka. Jadi orang yang nggak biasa baca artikel dari sumber misalnya tirto.id atau beritagar.id atau Tribun News misalnya, cuman karena konten-konten mereka tersedia di platform kami, mereka menambah pengguna atau pembaca dari orang-orang yang tidak biasa baca ke website mereka. Beberapa pengguna merasa platform penjelajah berita seperti Kurio praktis dan bermanfaat untuk mendapatkan berita yang akurat. Sebenarnya dari berbagai sumber sih, saya butuh itu. Karena bisa aja satu sumber itu mereka lebih berat ke sisi A. Sedangkan di sumber lain itu bisa netral atau apa. Jadi saya ingin mengetahui kebenaran dari berita itu sendiri. Kalau kita buka laptop kan harus buka satu-satu websitenya, dan belum tentu juga kebaca semuanya. Tapi kalau misalnya pakai aplikasi itu, semuanya udah ada di situ kan. Kurio bukanlah media kurator online satu-satunya di Indonesia. Namun David meyakini satu hal, sebuah bisnis yang didukung visi misi yang kuatlah yang akan mampu bertahan. Natia Shina, Jakarta.